Beberapa hari yang lalu, Iran meraih keberhasilan terbesar di medan perang selama perang ini. Namun di balik operasi tersebut, ada musuh lama barat yang sudah dikenal. Atau mungkin itu adalah musuh di masa depan. Bagaimanapun juga, ini menciptakan masalah politik yang menarik bagi pemerintahan Trump. Jadi, kita sebaiknya meluangkan waktu untuk mencoba mengurai semuanya. Kita akan mulai dengan apa yang sebenarnya terjadi, melakukan sedikit penilaian tentang konsekuensinya, beralih ke apa yang salah bagi Amerika Serikat, dan kemudian membahas kaitannya dengan potensi Perang Dunia Ketiga, yang tampaknya menjadi ciri tetap dari video-video saat ini. Berikut adalah ringkasan dari apa yang terjadi. Pada tanggal 27 Maret, Iran menembakkan sejumlah rudal balistik dan drone Shahed ke pangkalan udara Pangeran Sultan, yang terletak sekitar sepertiga perjalanan ke daratan dari Teluk. Amerika Serikat telah menggunakan pangkalan tersebut selama puluhan tahun untuk menunjukkan kekuatan di kawasan, seperti yang ditunjukkan dalam foto arsip ini. Sekarang, serangan rudal dan drone telah menjadi hal yang terjadi setiap hari sejak perang dimulai. Tidak ada yang mengejutkan tentang itu. Tapi yang menjadi masalah besar adalah apa yang diserang oleh Iran, atau bisa dibilang, apa yang tanpa sengaja dibiarkan Amerika Serikat menjadi sasaran Iran. 10 personel militer Amerika Serikat terluka meskipun tidak ada korban jiwa. Beberapa KC-135 Stratotanker hancur, masing-masing bernilai $80 juta. Pesawat-pesawat itu adalah pesawat yang mengisi bahan bakar jet tempur di udara, memungkinkan mereka untuk mempertahankan operasi lebih lama. Namun hadiah besar Iran hari itu adalah sebuah I-3 Sentry, yaitu sistem peringatan dan pengendalian udara atau disingkat AWACS. Ini adalah pesawat yang berfungsi sebagai radar terbang, yang memberikan perspektif lebih luas karena tidak terlalu terhalang oleh kelengkungan bumi. Anda mungkin juga ingat bagaimana pada bulan Februari lalu, saya memperingatkan bahwa pengerahan mereka ke Timur Tengah menandakan operasi yang jauh lebih luas daripada yang dipikirkan banyak orang saat itu. Nah, sekarang jadinya begini, kecuali Amerika Serikat kehilangan satu pesawat AWACS. Jika saya boleh berspekulasi sejenak, Iran tampaknya berhasil mengenai langsung kubah radar AWACS, yaitu piringan aneh yang menempel di bagian belakang pesawat. Itu akan menjadi prestasi luar biasa dalam hal presisi jika sebuah rudal balistik bisa mengenai sasaran secara langsung seperti itu. Dan meskipun Shahed tidak dikenal akurat di Ukraina, kemungkinan besar drone adalah pelaku serangan terhadap AWACS tersebut. Mungkin itu adalah Shahed dengan bantuan navigasi AI yang mencari bentuk cakram yang khas. Laporan memang menunjukkan bahwa Rusia telah membagikan peningkatan AI pada Shahed kepada Iran. Mungkin itu adalah Shahed dengan sistem GPS yang sangat presisi dan lokasi target yang sangat tepat. Lebih lanjut tentang itu sebentar lagi. Bagaimanapun caranya, hasil dari serangan itu adalah sistem sekali pakai yang biayanya puluhan ribu dolar, menghancurkan pesawat senilai $500 juta. Sejauh dampak operasional, ini akan menimbulkan konsekuensi. Amerika Serikat sekarang hanya memiliki 16 E-3 secara total, dengan 5 diantaranya saat ini berada di Timur Tengah. Idealnya, Anda ingin satu unit berada di udara setiap kali operasi tempur berlangsung, yang mana saat ini terjadi sepanjang waktu. Oleh karena itu, orang bisa membayangkan bahwa salah satu dari 11 E-3 yang tersisa akan segera berada di dekat Iran. Amerika Serikat juga mengoperasikan E-2 Hawkeye AWACS yang cukup kecil untuk ditempatkan di kapal induk dan menjalankan peran koordinasi pertempuran yang sama untuk kelompok serang kapal induk. Namun mereka tidak bisa terbang setinggi itu, jadi kemampuannya tidak sebaik yang lain. Tapi setidaknya mereka tetap ada. Akan ada juga beberapa pertanyaan tentang beban kerja dalam waktu sedikit lebih dari 2 bulan ketika Amerika Utara menjadi tuan rumah Piala Dunia. AWACS sebelumnya telah terbang di atas acara olahraga besar untuk memantau ancaman, termasuk salah satu pesawat NATO yang mengawasi Piala Dunia 2006. Bisa dibilang, saat ini kita sedang menghadapi situasi keamanan dengan tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi. Jadi, acara bulan Juni mungkin akan mendapatkan perlakuan yang sama. Orang jadi bertanya-tanya, apakah Amerika Serikat memiliki cakupan yang cukup untuk menangani hal ini? Atau apakah pesawat-pesawat NATO akan melakukan perjalanan melintasi Atlantik selama sebulan? Bagaimanapun juga, satu-satunya penghiburan bagi Amerika Serikat, dan itu pun hanya sedikit, adalah bahwa E-3 perlu diganti. Pesawat-pesawat itu sudah tua, tetapi sistem pengganti yang potensial masih dalam tahap prototipe, dan Pentagon membutuhkan sesuatu untuk menjembatani masa waktu yang panjang itu.
Itulah sebabnya ini adalah serangan terburuk dalam perang sejauh ini, setidaknya dari sisi militer. Alasan untuk catatan itu adalah, menurut saya, secara politik mungkin dampaknya sangat kecil. Kamu mungkin panik tentang hal ini, tapi kamu dan aku bukanlah pemilih rata-rata. Tapi bagaimanapun, syukurlah kamu lebih paham. Ketika orang Amerika rata-rata mendengar AWACS, mereka mungkin berpikir, oh ya, itu perawatan yang kamu butuhkan kalau bulu punggungmu mulai tumbuh tidak terkendali. Mereka tidak memikirkan tentang pusat saraf medan perang yang sangat penting. Hampir satu-satunya hal yang penting secara politik adalah harga bensin dan pasar saham. Saya tidak bisa memikirkan perang sebelumnya yang memiliki kesenjangan sebesar ini antara situasi militer dan sentimen pemilih. Bahkan Vietnam pun tidak seperti ini. Di sana setidaknya jumlah korbanlah yang mendominasi pembicaraan. Di sini yang ingin diketahui semua orang hanyalah apa yang terjadi pada tabungan pensiun mereka. Tentu saja itu mungkin akan berubah jika Iran mulai menimbulkan korban besar. Tapi sampai saat itu, dari sudut pandang pemilih Amerika, ini semua hanya soal uang. Oke, sekarang mari kita beralih ke apa yang mungkin terjadi di sini, karena ada kesalahan yang jelas dan sulit untuk benar-benar memahami bagaimana begitu banyak hal bisa salah. Saya ingin memulai dengan sedikit ironi. Salah satu fitur keren dari AWACS adalah mereka tidak memiliki banyak pertahanan aktif. Sebaliknya, strategi pertahanan mereka adalah mereka dapat mengamati ancaman yang datang dari jarak sekitar 250 mil. Jadi jika musuh mencoba mendekati jarak jauh itu dan menembakkan sesuatu ke arah salah satu AWACS, pesawat itu cukup berbalik arah. Nah, itu memang sangat efektif saat kamu berada di udara. Itu tidak terlalu efektif saat kamu berada di darat. Satu pertanyaan yang perlu diajukan adalah mengapa E3 ditempatkan relatif dekat dengan Iran? Memang, itu tidak berada tepat di pesisir Teluk, tetapi masih ada pilihan lain lebih ke barat. Hal itu penting bukan hanya karena jangkauan drone Shahed, tetapi juga karena adanya kedalaman pertahanan membantu melawan serangan itu, karena tiap lapisan berusaha mengurangi ancaman bagi lapisan berikutnya. Mungkin ini soal perawatan, tapi Angkatan Udara jelas tidak akan memberitahu kita apa yang harus ditempatkan di mana. Nampaknya juga ada kesalahan dalam mengelompokkan begitu banyak pesawat di lokasi yang sama. Mudah saja melihat perkembangan peluncuran Iran dari waktu ke waktu dan berpikir sendiri, Iran sudah bukan ancaman lagi. Ya, tidak begitu. Peluncuran rudal dan drone masih lebih sedikit dibandingkan awal perang. Tapi berkurang bukan berarti nol. Selain itu, satu-satunya cara nyata bagi Iran untuk meloloskan apapun dengan tingkat tembakan serendah ini adalah dengan mengelompokkan semuanya sekaligus dan mengarahkannya ke lokasi target yang sama. Dengan harapan, pertahanan Amerika Serikat tidak cukup terkonsentrasi untuk mencegat semuanya. Strategi itu lebih efektif ketika targetnya juga dikelompokkan, sehingga bahan peledak yang berhasil lolos tidak menyerang target yang sama secara berulang. Poin terakhir yang patut dicatat adalah bahwa target-target tersebut berada di tempat terbuka. Jauh lebih mudah bagi sebuah Shahed untuk menghancurkan sesuatu ketika tidak harus menembus hanggar beton. Waktu terbaik untuk mulai membangun hanggar beton adalah sekitar setahun yang lalu, ketika Ukraina menunjukkan betapa besar masalah yang bisa ditimbulkan oleh quadcopter sederhana. Waktu terbaik kedua untuk mulai membangun hanggar beton adalah sekarang. Saya akan terus mengatakan ini karena memang benar, tapi ada banyak lokasi yang rentan di sepanjang perbatasan Amerika Serikat yang tidak terlindungi dengan baik, dan hanya masalah waktu sebelum sesuatu seperti ini terjadi di dalam Amerika Serikat. Akhirnya, kita perlu menempatkan hal ini dalam konteks koalisi dunia yang lebih luas yang sedang berperang. Iran hampir pasti tidak melakukan operasi ini tanpa bantuan dari pihak luar. Melakukan begitu banyak serangan secara bersamaan terhadap pesawat-pesawat Aika-Srek mengharuskan kita mengetahui dengan tepat di mana semua pesawat itu diparkir. Hal itu tampaknya menunjukkan penggunaan citra satelit di luar kapasitas Iran. Semua mata langsung tertuju ke Rusia karena sebelumnya sudah diketahui bahwa Kremlin berbagi informasi intelijen dengan Iran. Sekarang, dalam 1 atau 2 hari terakhir, muncul laporan bahwa Tiongkok juga membagikan jenis informasi seperti itu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa memastikan sumbernya. Tiongkok jelas ingin melemahkan pasukan AS Serikat untuk mempermudah invasi ke Taiwan. Tapi saya akan fokus pada Rusia untuk sisa video ini. Sebagai titik awal, perlu diakui bahwa perang Iran tidak akan terjadi tanpa invasi ke Ukraina. Setidaknya tidak dalam bentuknya yang sekarang.
Rusia telah begitu dilemahkan di Ukraina sehingga Gedung Putih tidak perlu berkonsultasi dengan Kremlin mengenai kebijakan Iran seperti yang secara historis terjadi di tempat-tempat seperti Suriah lebih dari 1 dekade yang lalu. Kemungkinan besar Kremlin juga ingin mendukung Iran selama masa rentannya akibat para pengunjuk rasa yang secara efektif menutup jendela peluang yang sebelumnya mendorong pemerintahan Trump menuju perang. Dari segi motif, Kremlin tidak diragukan lagi memandang serangan-serangan tersebut sebagai pembalasan. Sebagian dari hal ini adalah dukungan militer langsung yang diberikan Amerika Serikat kepada Ukraina pada tahun-tahun sebelumnya. Yang lebih mirip dengan situasi saat ini, sebagian dari hal ini adalah dukungan intelijen yang terus diberikan Amerika Serikat kepada Ukraina. Ya, meski ini mungkin terdengar seperti keluhan sia-sia, Amerika Serikat memang telah melakukan ini. Tidak, ini bukan untuk memberitahu Ukraina di mana letak kilang minyak atau pelabuhan. Siapapun yang memiliki Google Maps bisa mendapatkan informasi itu sendiri. Sebaliknya, seperti yang diilustrasikan oleh kasus AWACS, pengawasan satelit berguna untuk mengetahui secara tepat di mana sesuatu berada saat ini, seperti di mana pertahanan udara Rusia berada, atau mungkin di mana sebuah tank tertentu terakhir kali mengisi bahan bakar. Ada laporan bahwa Rusia menawarkan kepada Amerika Serikat sebuah kesepakatan di mana kedua pihak akan menangguhkan bantuan intelijen mereka kepada mitra masing-masing. Memahami bahwa kesepakatan semacam itu sama sekali tidak dapat ditegakkan. Gedung Putih menolaknya. Namun di dunia kontrak yang tidak dapat ditegakkan ini, solusi untuk masalah tersebut bukanlah dengan menginjak rem. Namun bersamaan dengan semua hal lain yang sedang terjadi, Amerika Serikat justru menginjak rem. Ingat drama tentang kapal tanker minyak Rusia yang menuju Kuba? Nah, krisis itu berakhir tanpa satu tembakan pun, baik peluru maupun rum. Tapi ada tako. Kapal tanker itu akan segera berlabuh di Kuba dan membongkar muatannya ke negara yang sangat membutuhkan bahan bakar. Jika pemerintah menjatah pasokan tersebut, seharusnya itu bisa memberikan sedikit bantuan selama beberapa minggu bagi pulau itu. Trump tidak memberikan banyak penjelasan mengapa dia mengizinkan kapal tanker itu lewat. Setelah memamerkan beberapa skema ruang dansa East Wind yang sedang dibangun, Trump pada dasarnya mengatakan kepada para wartawan bahwa itu demi alasan kemanusiaan, bahwa negara manapun bisa mengimpor minyak ke sana, dan bahwa Kuba akan tamat dengan satu cara atau cara lain. Jika saya boleh membaca maksud tersiratnya, mungkin saja Rusia mengawal kapal tanker itu dengan kapal selam, jadi menaikinya bisa menjadi rumit. Saya bisa mengerti mengapa hal ini tidak akan diungkapkan agar tidak muncul situasi di depan publik yang mengingatkan pada krisis rudal Kuba. Jika ini yang terjadi, saya memperkirakan kebocoran informasi soal ini akan muncul dalam waktu dekat. Penjelasan yang kurang konspiratif adalah bahwa Trump tidak ingin terlibat dalam perang tanker di Atlantik sambil secara bersamaan mengejar perang dengan Iran. Dengan kata lain, membiarkan Rusia berbagi intelijen lebih baik daripada mencoba memaksa Rusia untuk tunduk. Tidak diragukan lagi akan ada banyak anggota Kongres yang memiliki pandangan berbeda tentang masalah ini. Some about the block. Beberapa tentang karantina secara umum, bukan blokade karantina, yang lain tentang ketidakkonsistenan dalam penegakan. Perlu dicatat bahwa Rusia memulai kembali pengiriman kapal tanker ke Kuba pada tahun 2022. Ada jeda pada tahun 2023, setidaknya satu kapal mencapai pulau itu pada tahun 2024. Pemerintahan Biden tidak menghentikan pengiriman tersebut. Jadi sekali lagi, banyak keluhan di Kongres adalah bahwa Anda harus punya karantina atau tidak sama sekali, dan membiarkan kapal tanker manapun lewat hanya untuk iseng, apalagi kapal Rusia, bukanlah kebijakan yang baik. Satu hal ironis terakhir di sini. Kapal tanker yang tiba di Kuba saat ini tidak akan bisa mengulangi perjalanan itu. Itu karena kapal tersebut memuat minyak di terminal minyak Primorsk, Rusia. Nah, terminal itu kembali diserang kemarin, sudah sekitar 4 kali hanya dalam waktu lebih dari seminggu. Mungkin sudah 5 kali. Saya sampai kehilangan hitungan. Masih belum ada indikasi yang jelas apakah Amerika Serikat menahan informasi intelijen terkait serangan-serangan itu. Namun semakin banyak laporan yang menyebutkan bahwa Gedung Putih menekan Ukraina untuk berhenti menargetkan infrastruktur minyak, tepatnya karena kekhawatiran politik dalam negeri tersebut. Zelensky juga mengatakan bahwa para mitranya telah memintanya untuk mengurangi serangan-serangan tersebut tanpa secara eksplisit menyebutkan mitra yang dimaksud. Wajar jika dikaitkan dengan Amerika Serikat, tetapi ingat bahwa para pemimpin Eropa juga tidak senang dengan harga energi yang lebih tinggi. Bagaimanapun juga, ini adalah tempat lain di mana Amerika Serikat bisa saja melakukan pembalasan, tetapi mungkin tidak. Jadi, apa poin-poin penting yang bisa kita ambil untuk hari ini?
Jadi dalam satu serangan, Iran menghancurkan setidaknya peralatan senilai 750 juta dolar. Amerika Serikat akan menyadari kerugian tersebut, tapi situasinya tidaklah katastrofik. Akan ada banyak pertanyaan di Washington tentang bagaimana Pentagon membiarkan kondisi yang memungkinkan serangan seperti itu. Iran kemungkinan mendapat bantuan dari Rusia, tapi mungkin juga dari Tiongkok. Dan Gedung Putih tidak memberikan hukuman yang sesuai. Saya rasa itu menandai hari ke-32 berturut-turut. Saya akan melakukan sesi tanya-jawab untuk hari ke-33 di Lines on Maps Extra. Ada komentar yang disematkan di bawah untuk Anda mengajukan pertanyaan. Silakan cek. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe. Dan sampai jumpa lain kali. Jaga diri Anda.